Terbakarnya kampung batik di kawasan Bubaan, Kota Semarang pada zaman pendudukan Jepang ikut andil terhadap tenggelamnya batik Semarang. Selain itu, juga karena kalah bersaing dengan batik printing. Padahal dalam berita Belanda, Kolonial Westland tahun 1919 dan 1925 disebutkan bahwa Kota Semarang kala itu terdapat sedikitnya 107 industri batik dengan jumlah perajin sebanyak 800 orang. Batik Semarang seolah lenyap. Baru sekitar tahun 2005 ada sebanyak 16 industri yang kembali memproduksi batik Semarang. Kota ini kemudian kembali mencari jati diri dalam goresan dan warna kain batiknya. Kini, puluhan industri batik di kota Lumpia ini kembali bermunculan. Salah satunya, Home Industri Batik yang dikerjakan Marheno Jayanto, seorang mantan pegawai Museum Batik Jakarta. Berbekal dari pengetahuan aneka macam batik Nusantara dari tempatnya bekerja itulah, pria ini bersama istrinya, Zazilah, hijrah ke kota Semarang untuk memberikan pelatihan membatik di sekolah-sekolah. Meski mulanya banyak yang menolak, tetapi lelaki kelahiran Jakarta 24 April 1970 ini tetap tekun memberi pelatihan membatik bersama sang istri. Bagi dia, materi bukan yang utama, karena tujuan dia mengajari anak sekolah tersebut adalah untuk memperkenalkan batik Semarang. Kalau untuk motif ya tentunya kita dari ikon kota untuk sementara ini gitu. Dulu itu pertama kali kita melatih di kampung batik itu ya memang muncul yaitu tadi ikon kota itu. Tapi kan kita untuk produksi sekarang tidak hanya itu melulu, tapi kita udah berkembang dengan motif-motif lain seperti flora fauna. Nah terus kita sekarang kebetulan berlokasi di Gunung Pati. Nah itu kita menggali apa sih yang ada di Gunung Pati seperti itu. Seperti kita punya beberapa, ternyata kita di sini punya ada beberapa legenda yang memang belum digali dalam arti memang kita kembangkan tapi dalam bentuk batik itu batik legenda. Ya tentunya kalau batik yang saya produksi ini saya lebih tertarik dengan apa ya, kembali lagi ke seni batik itu sendiri gitu loh. Jadi bukan produksinya yang apa yang besar apa itu enggak, tapi kembali lagi ke tentang seni batik itu sendiri. Sementara kan banyak orang itu memakai batik tapi mereka tidak tahu, dalam arti mereka belum bisa membedakan antara batik, printing. Nah itu tentunya kan apalagi ini kan budaya kita sendiri ya. Kalau bukan kita yang apa sih yang lebih tahu itu kan, masa sih kita harus belajar dengan ahli-ahli batik itu di luar negeri, kan tidak mungkin kalau bukan kita sendiri yang menggalinya atau kita yang peduli dengan batik itu sendiri. Hingga kemudian Marheno bertemu dengan Sinto Sukawi yang memberitahukan bahwa di Semarang juga ada kampung batik, namun sudah jarang pengrajin batik di sana. Pada tahun 2006, dia pun bergabung dengan Dekranasda Kota Semarang. Selanjutnya dia melatih ibu-ibu kampung batik di Kelurahan Rejomulyo. Mulanya, lelaki yang akrab disapa Heno ini membuat batik dengan motif ikon-ikon Kota Semarang. Namun kini kembali pada pakemnya, yakni flora dan fauna khas Semarang, seperti buah asem ataupun sinong. Kemudian tercetuslah motif batik Semarangan dengan gambar pohon asem dan burung blekok. Burung yang banyak dijumpai di kawasan Serondol, Semarang. Batik ini kemudian dinamai asem blekok. Dia kemudian dipercaya mengajar di Disperindak Kota Semarang, Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Disnaker Trans Kota Semarang, dan dinas lain yang melatih ibu-ibu membatik. Usaha merintis batik Semarangan ini menghantarkan Marheno meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah Kota Semarang. Saat ini, Marheno bersama istrinya mengelola Zibatik dan tinggal di Kampung Malon 15, RT 2 RW 5,
Gunung Pati, Semarang. Dia memutuskan pindah dari kampung batik karena mencari tempat produksi yang lebih luas. Omsetnya kalau sekarang sebulan udah 200 lembar ya. 200 lembar itu rupiahnya berapa? Rupiahnya tinggal kaliin 80.000 lah misalnya ya, yang paling ini murah. aja yang paling murah. Tinggal 80 kali 16 juta kayak gitu per bulan. per bulan. Nah, Kalau untuk ongkos bahan bakunya ongkos bahan baku biasanya 50%. 50%. Berarti 50%-nya keuntungan itu. Keuntungan ya Itu udah bersih 50%. belum sih. Belum. Itu masih ada karyawan apa segala macam. Motif batik khas Semarangan hampir mirip batik Pekalongan. Motif-motifnya cenderung lugas dan menonjolkan tanaman atau binatang yang ada di daerah sekitar. Motif-motif tersebut diantaranya lawang sewu, asem kranji, tugu muda, burung blekok serondol, dan sekar jagat. Motif yang ada di dalam kain batik hasil karya Marheno dan Zazila bukan sembarang batik. Ada pula motif batik yang syarat pesan-pesan moral di dalamnya. Batik jenis ini dinamainya batik legenda. Mengenai warna, kain batik tersebut tanpa menggunakan pewarna sintetis. Butik Z yang dikelolanya hanya memberi warna natural, seperti hitam, coklat, kuning, dan biru. Saya dari Dinas Kebersihan. Tujuannya ke sini ngapain, Pak? Ini untuk mempromosikan batiknya Ibu Si. Sudah sering ke sini sebelumnya, Bu? Sudah beberapa kali ini. Iya. Soal harga pun disesuaikan dengan proses pembuatannya dan bahan yang dipakai. Untuk 1 lembar atau 2,5 meter dijual berkisar 70.000 hingga 5 juta rupiah. Pemasaran batik-batik ini di Semarang pun terbilang bagus. Selain Semarang, batik buatan Zalzila ini juga banyak dipesan di Jakarta, Bali, Bandung, dan Palangkaraya. Dari Semarang, Sigit Purnama, Suara Merdeka.tv.